Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Putu Pandey Suwartama, calon guru penggerak Angkatan kelima Kabupaten Luwu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang modul 1.2, yaitu mulai dari diri, yaitu dengan kegiatan 1 dan yaitu dimulai dari kegiatan 1 sampai di kegiatan 2. Baiklah, kita lanjut di kegiatan yang pertama dulu, yaitu mengenai trapesium usia. Di sini bahwa dari 0 tahun sampai usia 22 tahun itu merupakan usia sekolah saya, ya, di mana masa itu merupakan masa saya menempuh pendidikan. Kemudian saya mulai aktif bekerja yaitu di usia 23 tahun. Dan usia saya saat ini adalah 33 tahun. Jadi sudah jelas tertera bahwa yang warna merah adalah hal negatif dalam hidup saya yang saya alami, yaitu pada usia 7 tahun, dan hal positif dalam hidup saya itu pada usia 14 tahun, dan usai pendidikan yaitu di umur 22 tahun. Ya, sudah jelas yang warna hijau. Kemudian warna hitam adalah masa aktif kerja saya dimulai pada usia 23 tahun. Kemudian warna kuning adalah menandakan usia saya saat ini, yaitu 33 tahun. Nah, jikalau kita hitung, yaitu dari hal negatif, berapa lama hal negatif dan hal positif yang sudah saya lalui hingga sekarang. Nah, selisih usia sekarang terhadap hal negatif yang saya alami yaitu 33 tahun dikurangi 7 tahun, ya tentu 26 tahun. Sudah 26 tahun hal negatif itu ya, pernah saya alami. Kemudian hal yang positif tentu 33 dikurang 14 tahun, yaitu sekitar 19 tahun. Ya, demikian tentang trapesium usia yang berhubungan dengan kehidupan saya. Baiklah, kita lanjut di soal yang berikutnya. Peristiwa positif dan negatif yang saya alami. Jadi peristiwa positif dan negatif seperti apa yang saya alami? Nah, peristiwa negatif yang pernah saya alami yaitu ketika saya berumur 7 tahun. Pada saat itu saya masih duduk di kelas 1. Hal negatif yang saya lakukan pada saat itu adalah memaksakan kehendak dan keinginan saya untuk mendapatkan sesuatu. Saat itu saya sangat termotivasi belajar membaca, namun karena sifat kekanakan saya menangis jika tidak diajar oleh orang tua dalam hal membaca. Saya tidak menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua berhubungan dengan hal tersebut pada waktu, yaitu berhubungan dengan membaca. Intinya adalah saya tidak berhenti menangis jikalau tidak diajar membaca. Saya tidak mengerti apakah orang tua saya lelah saat itu atau bagaimana. Yang terpenting adalah kemauan atau keinginan saya terpenuhi, maka saya lega. Nah, peristiwa positif dalam kehidupan saya terjadi ketika saya sedang berumur 14 tahun. Saat itu saya masih duduk di bangku SMP. Saya dinyatakan sebagai juara 1 umum dari 12 kelas. Dan dengan peringkat tersebut saya mendapatkan beasiswa berprestasi dari sekolah, dan itu merupakan suatu hal yang membanggakan buat saya. Sehingga saya sangat bergembira dan tidak lupa mengucapkan syukur atas anugerah Tuhan yang tak ternilai itu. Nah, siapa yang terlibat dalam peristiwa negatif dan peristiwa positif yang saya alami saat itu? Ya, tentu atau hal yang negatif daripada kehidupan saya ya terlibat tentunya adalah saya sendiri, kedua orang tua dan adik-adik saya. Sementara terhadap hal positif yang terjadi dalam kehidupan saya, yang terlibat adalah saya sendiri, kemudian bapak ibu guru serta kepala sekolah, dan yang sangat terlibat adalah kedua orang tua saya.
Nah, apa dampak emosi yang saya rasakan saat ini? Saya menganggap hal tersebut negatif dalam hidup saya karena tidak menemukan rasa puas, tidak merasakan bahagia dan penuh rasa kecewa. Namun saat ini ketika saya merenung, saya sedih dan merasa bersalah terhadap kelakuan diri saya pada saat itu kepada kedua orang tua saya. Berkat dari bimbingan guru dan orang tua, rasa ego saya semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, ketika saya mendidik peserta didik, saya selalu menyelipkan dan menyampaikan kepada peserta didik bahwa jangan ego karena kepintaran kita. Selalulah rendah diri dan jangan pernah mengatakan diri kita pintar, serta berbaktilah kepada orang tua kita. Sementara untuk peristiwa yang positif, tentu saya merasakan bangga, gembira, dalam optimis ya dalam menjalani proses pendidikan. Ketika saya sudah menjadi guru, maka saya selalu menanamkan sikap untuk selalu bergerak maju, optimis, jangan pernah menyerah, serta berbakti kepada orang tua, dan jangan lupa ingat kepada yang memberi kehidupan. Siapa? Yaitu tentu Tuhan Yang Maha Esa. Dari saya membimbing peserta lomba English Speech Competition se-Sulawesi Selatan tingkat SD tahun 2010, saya ketika membimbing selalu memberikan motivasi terlebih dahulu kepada peserta didik saya saat itu. Setelah itu barulah saya melanjutkan materi bimbingan. Dengan motivasi yang saya lakukan, syukur saya panjatkan kepada Tuhan, diberkati dengan Tuhan, saya tanamkan segala apa yang saya miliki kepada peserta didik saya, sehingga mereka dapat memperoleh juara 1 se-Sulawesi Selatan. Disitulah rasa senang, bangga, terharu, optimis, dan bersyukur menjadi satu. Kedua, peristiwa positif dan negatif masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa yang sekarang. Walaupun kedua hal atau kejadian tersebut sudah terjadi di masa yang lampau dan di masa lalu, di mana hal negatif sudah terjadi 26 tahun yang lalu dan hal positif sudah terjadi 19 tahun yang lalu. Kedua kejadian tersebut sangat tertanam dalam ingatan saya karena kedua hal tersebutlah menjadikan diri saya sehingga saat ini. Pengalaman masa lalu saya jadikan sebagai pendidikan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, saat ini ketika saya menjadi seorang calon guru penggerak, saya mengimplementasikan pembelajaran right brain learning, di mana saya juga mengajarkan siswa untuk mengingat masa lalu dan menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran hidup. Right brain learning mengajarkan tentang long term memory, itu bagaimana kita mengingat masa lalu kita. Kemudian, apa pelajaran hidup yang diperoleh dari kegiatan trapesium, usia, dan roda emosi terkait peran sebagai guru penggerak terhadap peserta didik? Ya, dengan kegiatan trapesium, usia, dan roda emosi banyak hal yang dapat saya peroleh. Salah satunya adalah menilai diri sendiri dari peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu, baik kejadian atau peristiwa yang positif atau negatif, dan jadikan kedua hal tersebut untuk mengintrospeksi diri. Karena dengan pengalaman masa lalu akan memudahkan diri kita membuat peta diri yang lebih baik lagi. Pada saat saya menuntun peserta didik yang melibatkan pengalaman yang pernah saya alami, pengalaman yang positif saya tularkan kepada siswa, dan pengalaman yang negatif saya perbaiki untuk menjadi positif, sehingga dalam mengajar saya selalu berpikir yang positif. Ketika kita berpikir yang positif, maka segala kebaikan akan datang dari segala arah. Dari pengalaman tersebut saya menghargai setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik saya. Intinya adalah jadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Didiklah peserta didik sesuai kodratnya. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Kelak di masa yang akan datang, saya memiliki pengalaman mendidik dan sebagai pendidik yang baik. Nah, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Ya, guru yang profesional adalah guru yang selalu melakukan refleksi diri dan memperbaiki aktivitas belajar yang melibatkan semua murid dan bermakna bagi setiap murid dalam hal melakukan peran praktik baik. Baiklah, kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Persoalan yang pertama, nilai-nilai dalam diri saya yang membantu menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah. Ya, tentu saya merupakan seorang yang mau dikritik dan menerima saran.
Saya termasuk orang yang memiliki ide yang kreatif dan inovatif. Saya juga suka berbagi karena berbagi itu indah. Saya selalu bersyukur, menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab. Persoalan yang kedua adalah peran yang selama ini yang saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah. Yang saya lakukan selama ini di sekolah sehubungan dengan peran saya sebagai pendidik adalah terlibat langsung dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti mengembangkan sistem yang memastikan pelibatan dan aspirasi murid dalam mempengaruhi kebijakan dan praktik belajar untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan aman. Seperti terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan sekolah, pemetaan mutu pendidikan, dan evaluasi diri sekolah. Untuk mendukung peran saya tersebut, saya mengikuti dan mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan mulai dari menjadi anggota aktif komunitas musyawarah guru mata pelajaran, PGRI, dan IGI. Selain itu, saya mengikuti diklat atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek pada portal SIMPIKB, yaitu tepatnya pada guru belajar dan berbagi. Selain itu, yang saya lakukan selama ini adalah memandu pertemuan untuk membantu guru menyusun, melakukan, merefleksikan, dan memperbaiki aktivitas belajar yang melibatkan semua murid dan bermakna bagi setiap murid. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.